Akan kembali lagi ke DPP PD Perjuangan untuk menyaksikan perkembangan yang ada di sana. Sumber daya alam serta menerapkan aturan tata ruang secara konsisten. 8. Mereformasi birokrasi pemerintahan dalam membangun tata pemerintahan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 9. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan. 10. Atau yang terakhir, menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah dasar persia PDI Perjuangan yang akan ditandatangani juga oleh Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod Saiful Hidayat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak politik beliau berdua dengan DPP PDI Perjuangan. Selanjutnya Pak Jarod dan Pak Basuki Cahayapurnama berkenan untuk menandatangani naskah kontrak politik dan piagam dasar persia partai sebagai bentuk kerjasama antara calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta dengan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baskara. Selanjutnya kepada Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok dan Pak Jarod kita minta untuk ke depan. Sebelumnya kita ingin diyakinkan dulu ini. Pak Basuki Cahayapurnama, apakah bersedia untuk menandatangani? Bersedia. Silakan. Pada Pak Jarod, apakah bersedia untuk menandatangani? Ya.
prosesi penandatanganan seperti fakta integritas barangkali gitu ya. Bahasa yang dibuat oleh PDI Perjuangan susah kami tangkap, dasa prasidya partai atau seperti itulah kira-kira dan kontrak politik. Dan kita masih menunggu apakah kemudian Basuki Cahayapurnama akan menyampaikan sedikit dua dikit sepatah dua patah kata dalam prosesi ini, tapi nanti kita lihat. Saya kembali ke Anda. Anda berharap hanya ada dua, begitu. Bagaimana menyatukan partai yang by nature sebenarnya agak susah untuk kita ambil logiknya untuk bersatu. Ada hasil survei di internal kami yang menyatakan bahwa 82% masyarakat DKI itu menginginkan head to head, hanya dua pasang calon. Lalu 60% itu menginginkan perubahan, berarti pemimpin yang baru. Nah, disinilah kami yang perlu diketahui publik bahwa koalisi kekeluargaan ini hampir tiap malam bertemu. Ya. Seluruh pimpinan partai ini, 6 partai ini tiap hari bertemu, ya, menyatukan persepsi, menyamakan visi dan misi, juga mendekatkan secara emosi. Nah, alhamdulillah jalan untuk head to head ini akan semakin terbuka. Mas, ini besok udah pendaftaran. Iya. Hari Jumat kita terakhir akan pendaftaran jam 00. Kami sudah tegaskan, insya Allah kami akan daftarkan hari Jumat, hari berkah bagi umat Islam. Oke. Gitu. Nah, bagaimana sebenarnya potensi mereka ini kalau misalnya hitung-hitungannya menurut CSIS? Menurut saya, bukan menurut CSIS. Ya, menurut Anda lah. Jadi saya kira mungkin aja terjadi koalisi head to head. Cuma masalahnya siapa kan orangnya begitu. Dan ini tentu figur yang harus diterima oleh, seperti Anda bilang tadi, semua partai pendukung. Ya. Yang pertama. Itu PR pertama. PR pertama. Yang kedua, menurut saya adalah saya tetap dengan cita-cita tadi bahwa sebaiknya kampanye ini beyond sentimen primordial lah. Jakarta ini soalnya itu tentang kebijakan publik kok. Anda demam berdarah, memang dia milih nyamuknya. Yang digigit orang Islam atau orang Kristen atau orang keturunan Tionghoa, apa orang Padang kayak saya sama Andre ini, atau yang lain. Nggak bisa kan? Anda macet. Memang macet itu milih. Orang yang umurnya muda, apa tua, orang Batak, apa orang Jawa, nggak ada macet. Ya walaupun sebenarnya banjir itu juga gitu. Bukan hanya fenomena di Jakarta, di Betul. Indonesia. Di Amerika juga calon presiden juga mengangkat isu yang serupa. Jadi betul, dan kita lihat akibatnya di Amerika masyarakat seperti itu, kebencian keluar, Jadi Mas Vito, yang mengubah makanya demokrasi gitu. PKB itu berharap memang tidak menggunakan SARA, tetapi dengan apa yang tadi saya lihat, kemungkinan besar nanti itu akan ada yang dinilai ini akan ada semacam kampanye-kampanye yang berbau SARA. Nah, sebab apa? Sebab di koalisi yang ada ini itu tidak menampakkan yang saya sebut tadi dalam pola politik Indonesia itu wajah umatnya nggak ada di situ. Maksudnya? Dari partai-partai yang mengusung yang ada ini, yang Pak Ahok ini, tidak ada partai yang punya basis agama. Nah, ini yang itu masih relevan justru sampai sekarang dalam politik Indonesia. Relevan. Di DKI ini masih relevan. Walaupun sebenarnya Makanya PKB dari awal selalu bilang jangan kemudian terjadi konflik SARA di Pilkada DKI. Begitu kan? Cuman posisi PKB sendiri nggak pernah diajak-ajak, ya sudah. Nggak pernah diajak-ajak gimana? Ya nggak, ya artinya begini, ini kan mereka katakanlah yang ada, ini juga tidak pernah kemudian datang ke PKB untuk mengajak dialog. Kita ya dialog sendiri saja. Nah, tetapi posisi kami di DKI ingin menjaga agar itu keseimbangan politik dalam pengertian tidak ada konflik SARA itu terjadi dalam pilkada. Ya, mungkin. Tetapi dengan melihat komposisi seperti ini, menurut saya akan semakin mengkristal di sisi sebelah. Maksud beliau itu komposisi partai pendukung Pak Ahok. Ya. Dengan sendirinya akan ada dikotomi itu. Mungkin saja, tapi yang jelas. Tapi kan PKB juga bukan partai religius, PKB partai nasional kan dari awal. Ya, PAN juga begitu, nggak mengklaim kami bukan partai agama. Gus Dur kan mendirikan begitu. Apalagi Gerindra. Ya, kalau Gerindra tahu, tapi bahwa partai sisa ini ada partai-partai yang memang merepresentasi umat, begitu loh maksud saya. Nah, saya hanya menggarisbawahi kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Philip tadi. Nah,
kalau nanti head to head itu akan terjadi yang disebut itu. Friksi itu menjadi sangat. Dan menurut saya apa yang terjadi, drama-drama yang kita lihat pada endingnya kemudian malam ini, orang atau warga DKI melihat, oh ternyata seperti itulah politik, kan begitu. Oke. Nah, tidak ada yang kemudian apa nilainya yang ada di situ, sama saja. Ya ini pengumuman, kita nunggu pengumuman kok. Memang. Bukan, maksud saya dari figur yang ada, yang diusung sekarang, dengan siapapun nanti figur yang dimunculkan oleh yang sebelah ini, sama saja. Yang sebelah Tidak ini ada sama sebelah sini prestasi juga kan? Tapi nanti kami Iya. kembali lah. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.